Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala afdalil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa tabi'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PRA Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Sumberjo dan juga Takmir Masjid Al-Kautsar, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap karyawan Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Sumberjo yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita bisa mengikuti kajian ketarjian dalam keadaan sehat walafiat sebagai upaya kita untuk meningkatkan keilmuan keagamaan kita melalui kajian ketarjian pada sore hari ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah kajian kita pada sore hari ini kita akan mengkaji kitab pertama dari HPT jilid 1. Dari HPT jilid 1, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, HPT itu ada 2. HPT jilid 1 yang ini yang jenengan baru dikoordinasi untuk pengadaan atau pembelian ya. Kemudian kalau HPT jilid 3 silahkan mau beli, tapi sebaiknya beli gitu, biar punya ada sesuatu yang dibaca gitu. Nah, kita akan mengkaji kitab pertama dalam HPT jilid 1, dalam HPT jilid 1, yaitu Kitabul Iman. Kitabul Iman, kitab yang berbicara tentang keimanan. Biasanya saya kalau ngasih kajian di daerah-daerah Bojonegoro, itu candaan saya, Bapak dan Ibu sekalian, coba sebutkan kitab pertama dari HPT. Itu jawaban mereka alhamdulillah gitu. Sangat memuaskan, rata-rata tidak ada yang bisa. Padahal saya ngaji di kalangan warga Muhammadiyah, saya jarang menemukan mereka bisa menjawab. Pertanyaannya cuma, Bapak dan Ibu sekalian, kitab pertama dari HPT Muhammadiyah kitab apa? Mayoritas nggak bisa menjawab. Nah, PRA RSI itu jangan sampai nggak bisa jawab. Sehingga penting kita awali kajian kita dari Kitabul Iman. Jadi kajian kita masih pengantar Kitabul Iman HPT Putusan Solo. Putusan Solo itu maksudnya diputuskan di Solo, Surakarta 1929. Sudah lahir Pak Dapur? Belum ya? 1929. Sebelum adanya Indonesia ini, masih Hindia Belanda itu. Kalau kita lihat topik kita itu Kitabul Iman. Kitabul Iman itu petanya di mana? Kalau kita lihat di MKCHM itu matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Di antara poin yang disebutkan di sana, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi 4 bidang. Yang pertama akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga ibadah, yang keempat muamalat dunyawiyah.
Agama Islam itu objeknya ya 3 ini, bidang garapnya ya kok 3, 4 ini, yaitu akidah, akhlak, ibadah, muamalah. Jadi agama itu mengatur 4 bidang ini. Akidah yang berkaitan dengan keyakinan apa yang wajib diyakini oleh seseorang di dalam hati. Akhlak yang berkaitan dengan etika, sopan santun, bagaimana kita berinteraksi dengan Allah, dengan manusia secara benar dan baik. Ibadah, ritual yang secara umum ada dalam rukun Islam itu, yaitu apa? Sholat, zakat, puasa, haji. Muamalah dunyawiyah itu interaksi sosial. Misalnya kita jual beli. Nikah itu apa? Interaksi sosial. Jinayat, hukum pidana, itu muamalat dunyawiyah. Nah, kita sekarang mengkaji Kitabul Iman, kitab yang berbicara tentang pokok-pokok keimanan yang kita harus yakini sebagaimana dalam rukun iman yang jumlahnya 6 itu. Berarti ini masuk bidang garap kajian Muhammadiyah yang berkaitan dengan apa? Akidah. Yang berkaitan dengan apa? Akidah. Akidah itu keyakinan yang harus kita yakini dalam hati kita. Tidak boleh syak. Syak itu apa? Ragu. Skeptis itu nggak boleh ya. Harus yakin. Harus apa? Yakin. Tapi sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ajaran agama itu disebut apa? Syariah. Disebut apa? Syariah. Kalau bahasa kita ya syariat gitu. Syariat. Syariah itu diklasifikasikan menjadi 2. Ada yang disebut dengan i'tiqadiyah. I'tiqad itu keyakinan, atau diistilahkan juga usuliyah. Usuluddin. Usuliyah itu pokok artinya. Pokok maksudnya pokok agama. Sebagai lawannya nanti ada amaliyah. Amaliyah berarti apa? Ritual praktis itu. Disebut furu'iyah. Furu'iyah itu cabang. Berarti akidah, keyakinan itu diistilahkan dengan pokok. Kalau amaliyah itu cabang. Ibarat pohon, berarti akidah itu apa? Pokoknya itu. Pohonnya itu. Pohon ini kan bercabang. Bercabang itu namanya amaliyah atau furu'iyah yang berkaitan dengan apa? Ritual. Misalnya kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji, itu apa? Amaliyah secara umum dibahas dalam ilmu fikih. Kalau i'tiqadiyah, usuliyah disebut ilmunya disebut ilmu akidah atau ilmu tauhid atau usuluddin. Bisa dipahami atau enggak? Bisa atau enggak? Bisa ya? Cuma disiplin ilmu. Pokoknya kalau bicara tentang keyakinan, ilmunya disebut apa? Ilmu akidah, ilmu tauhid, usuluddin. Oke ya? Itu berarti bicara tentang keyakinan. Kalau amaliyah furu'iyah, disiplin ilmunya disebut apa? Ilmu fikih. Orang Jawa nyebutnya ilmu fikih. Fikih. Kalau bahasa Malaysia, bahasa Melayu, ilmu fiqh. Fiqh Malaysia. Oke ya? Jelas ya? Berarti kalau kajian kita kajian yang berkaitan dengan Kitabul Iman masuk dalam apa? Syariat bagian i'tiqadiyah atau usuliyah. Jelas Pak Tabu ya? Jelas? Jelas lah. Oke ya? Jenengan nggak jawab, saya bingung juga. Oke. Kalau kita lihat di sistematika urutan kitab HPT jilid 1 Pak Tabu, ini kan kitabnya. Ini sudah saya buat skema ya, ada tema, ada kronologi gitu.
Jadi ada kitabul iman, kitabut toharoh, kitabus sholah, kitab jamaah dan Jumat, atau sholat jamaah dan Jumat, kitab zakat, siam, puasa, haji, jenazah, wakaf, masalah 5 yang menjadi paradigma pemikiran keagamaan apa? Muhammadiyah. Beberapa masalah ini, beberapa fatwa Muhammadiyah di masa awal. Ada putusan Sidoarjo, ada putusan Wiradesa. Wiradesa itu yang kunut subuh dihapus dalam Muhammadiyah. Ada putusan Garut, itu isi HPT jilid 1. HPT putusan pertama tahunnya itu 1929. Itu ada berapa kitab yang diputuskan tahun 1929? Ada berapa, Bu? Tuh, Pak? Itu tahunnya loh. Ada 2, Kitabul Iman dan Kitabus Sholah. Berarti pertama kali yang dibahas oleh Majelis Tarjih Kitabul Iman dan Kitabu Sholah, 1929, putusan apa? Solo. Petanya semacam itu ya, biar jenengan punya gambaran gitu. HPT itu ini loh gitu. Oke ya. Nah, kemudian Kitabul Iman dan Kitabus Sholah itu putusan 1929, tempatnya di Muktamar Khususi Tarjih ke-18 Solo. Ketika itu yang menjadi khotbestur atau pimpinan pusatnya Ki Haji Ibrahim. Ki Haji Ibrahim ini setelah Mbah Yai Ahmad Dahlan apa? Meninggal. Dan ketua majelis tarjihnya Kiai Haji Mas Mansur. Ini diingat-ingat ya. Kiai Haji Mas Mansur itu tokoh penting dalam pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Ketua majelis tarjih pertama. Oke ya. Nah, ini surat tanfidnya. Surat tanfidnya yang di HPT jenengan nggak ada ya. Yang mentanfid Kiai Haji Ibrahim. Beliau ini ahli qiraah, bukan qiraah baca Quran. Maksudnya qiraah itu bagaimana membaca Al-Quran, varian bacaannya itu. Dia seorang yang hafid itu. Kiai Haji Ibrahim yang menjadi pimpinan Nusantara Muhammadiyah setelah Mbah Yai Ahmad Dahlan. Yang menarik Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini penting kita bicara sedikit tentang historitas lahirnya Kitabul Iman. Tadi Kitabul Iman diputuskan di mana tempatnya? Di Solo 1929. Ketika itu Al-Mu'tamirin, orang-orang yang ikut muktamar Pak, itu dianjurkan untuk memakai pakaian tradisional. Pakaian apa? Tradisional. Apa pentingnya pakaian tradisional? 1929 yang ikut muktamar disuruh memakai pakaian tradisional daerahnya masing-masing. Kalau kita dari Bojonegoro pakai apa? Batik gitu. Batik sama apa Pak? Bawahannya apa? Komeng. Pakai batik. Setiap daerah sesuai dengan apa? Pakaian daerah masing-masing. Apa yang penting Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah? Apa yang penting dari sini? Tidak melanggar syariat. Artinya pakaian tradisional itu masih apa? Mencerminkan kalau kita seorang yang muslim selama apa? Menutup aurat. Yang kedua apa? Yang kedua. Ini jenengan bisa ngasih analisa apa? Ini bukti kalau Muhammadiyah itu tidak pernah anti budaya. Muhammadiyah tidak anti seni, tidak anti budaya. Karena kita sekarang Muhammadiyah itu sering dituduh Muhammadiyah itu sebuah kelompok yang anti seni dan budaya, tidak ramah terhadap tradisi. Kan sering dimunculkan semacam itu. Muhammadiyah itu seorang kelompok yang anti tradisi, anti budaya, anti seni, sehingga beragamanya kaku, monoton itu. Hanya Quran hadis, tidak menghargai kreasi dan inovasi, tidak menghargai budaya. Ternyata tidak. 1929 Muhammadiyah sudah apa? Mengatakan di muktamar ini, kalau muktamirin
dianjurkan pakai pakaian tradisional. Kita sekarang Bapak dan Ibu sekalian, cara beragama orang Islam itu kalau nggak, mohon maaf ini, kalau nggak pakai jubah itu dikatakan belum apa? Belum apa? Belum Muslim. Islamnya itu kurang sempurna gitu. Dianggap yang orang yang pakai jubah, penampilannya pakai jubah, itu seolah-olah yang ikut Arab itu seolah-olah Islamnya yang paling sempurna. Tapi harus dicatat, Muhammadiyah tidak pernah anti jubah. Ingat ya. Itu. Kalau warga Muhammadiyah mau sholat pakai Jum'ah monggo, nggak ada masalah. Atau misalnya pakai cadar, mohon maaf. Karena ada seolah-olah kalau nggak cadaran itu Islamnya nggak sempurna. Ini mohon maaf, bukan kita anti cadar, bukan anti jubah, monggo mawon silahkan. Kalau misalnya warga Muhammadiyah sholat pakai jubah boleh atau enggak? Boleh. Berpakaian gamis jubah boleh enggak? Boleh, tapi jangan sok kalau kita pakai pakaian itu kita yang paling Islami. Kamu kok pakai batik, berarti saya lebih Islami daripada yang pakai batik. Ini batik Muhammadiyah. Artinya apa? Kita boleh berislam tapi tetap apa? Berbudaya sebagaimana budaya kita. Nggak harus mengikuti pakaian gaya Arab. Tapi kalau kita berpakaian gaya Arab, boleh atau enggak? Boleh. Tapi kalau memunculkan sifat apa? Sombong, kalau kita pakai pakaian Arab merasa Islami sendiri, itu yang tidak boleh. Saya enggak anti loh Bapak Demis. Saya kalau di waktu di Timur Tengah biasa pakai jubah jalabiyah, itu biasa ya. Tapi kan kita dilarang berpakaian yang syuhroh. Syuhroh itu apa? Berpakaian supaya dikenal. Umumnya di sini pakai apa? Batik, kok kita pakai pakaian yang sendiri. Misalnya kita jangan pakai apa baju Jepang gitu. Padahal di sini umumnya kan pakai batik ya. Kalau kita lihat di seruannya ya, ada yang bisa baca ini gimana itu bacanya? Menyetujui seruan Komite Penerimaan Kongres di Solo, kami harap supaya utusan-utusan laki-laki memakai pakaian kebesaran cara negerinya masing-masing. Negerinya itu maksudnya apa? Daerah-daerah masing-masing yang tidak melanggar syarak. Pengurus besar dan komite pun akan menyambut dengan gembira dan berpakaian kebesaran Jogja, cara Jogja dan Solo, karena tempatnya di Solo, yang terutama dipakai di waktu malam penerimaan dan hari tamasya. Tamasya itu waktu kunjung gitu, kayaknya. Ini bahasa Indonesia yang belum apa? EYD gitu. Oke. Ya, yang disempurnakan ya. Kitabul Iman, kita katakan tadi ya, keputusan Kongres Muhammadiyah ke-18 di Solo, tanggalnya itu tanggal 30 Januari sampai 5 Februari 1929. Tentang penyebutan atau judulnya itu ada beberapa penyebutannya. Kitabul Iman bisa disebut Kitabul Iman sesuai judul yang ada di HPT. Bisa juga disebut Aqidatul Iman sebagaimana HPT Petilan. HPT Petilan itu Kitabul Iman itu saja. Saya punya Pak Tobu, HPT yang dulu-dulu itu saya punya. Maksudnya yang khusus Kitabul Iman, judulnya di sana Aqidatul Iman. Bisa juga disebut Pandum Muhammadiyah. Ini terjemahan Jawa Kiai Haji Samsul Ma'arif, Kiai Muhammadiyah asal Surakarta. Ini penting Pak Tobu. Muhammadiyah di masa awal itu mahir berbahasa Jawa. Mahir apa? Berbahasa Jawa. Saya punya koleksi kitab-kitab Muhammadiyah di masa awal. Apalagi Ki Bagus Setikusumo kalau menulis itu bahasa Jawa. Tapi kelemahan kita Pak Tobu,
rata-rata orang Muhammadiyah itu nggak bisa bahasa Jawa. Ceramah Muhammadiyah rata-rata apa? Bahasa Indonesia. Jenengan mungkin mendengarkan ceramah Jawa karena nggak begitu mahir. Kok gak penak atau gak koyok bahasa apa? Indonesia. Apalagi yang muda-muda ini suruh bahasa Jawa jelas belekuan gitu. Kenapa? Karena Muhammadiyah modernis, kelompok modernis gitu, sehingga bahasa Jawa itu dianggap tidak bahasa yang penting. Padahal kalau kita bicara tentang apa Pak Tobu, warisan bahasa Jawa itu penting untuk kita jaga. Meskipun kita melek kemajuan, tapi jangan sampai tradisi itu ditinggalkan. Itu yang penting ya. Jangan yang muda-muda itu, saya sudah anak apa sekarang apa, generasi muda disebut milenial, itu bahasa Jawa nggak penting bagi saya. Oh itu salah itu. Oke ya. Menurut Pak Jindar Tamimi itu disebut Aqidatut Tauhid itu. Intinya sama ya. Mau jenengan bisa sebut Kitabul Iman, Aqidatul Iman, Pandu Muhammadiyah atau Aqidatut Tauhid, maknanya apa? Sama. Ini hanya varian penyebutan. Bisa dipahami ya? Bisa atau enggak? Bisa. Oke. Kalau di HPT itu namanya Kitabul Iman. Nanti jenengan cek di HPT-nya. Nanti judulnya apa? Kitabul Iman. Sekarang Pak Tobu, akidah yang diyakini oleh Muhammadiyah ini penting. Akidah yang diyakini oleh Muhammadiyah itu disebut akidah apa? Akidah apa? Yang pertama disebut akidah al-firqah an-najiyah. Ini penting dalam studi akidah, itu penting kita mengidentifikasi nama akidah yang kita yakini. Disebut apa? Akidah al-firqah. Al-firqah itu apa? Kelompok. An-najiyah itu yang selamat. Maksudnya apa? Kita berakidah sesuai dengan keyakinan kelompok yang selamat, yang nanti akan masuk surga, tidak masuk neraka. Akidah itu akidahnya siapa? Akidahnya siapa Pak Tabu? Akidah Nabi dan sahabat. Sebagaimana dalam hadis Nabi bersabda, "Sataftariku ummati ala 73 firqatan." Umatku nanti, kata Rasulullah, akan terpecah menjadi 73 kelompok atau golongan. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu kelompok saja. Berarti kata Nabi, umatnya Nabi ini akan terpecah menjadi 73 kelompok, 3 sekte. Yang selamat hanya satu. Semuanya di neraka, illa wahidah, kecuali satu. Para sahabat ketika itu bertanya, "Ya Rasulullah, mahiyya?" Wahai Rasulullah, kelompok yang selamat itu kelompok yang apa? Rasulullah menjawab, "Ma ana alaihil yaum wa ashabi." Yaitu kelompok yang berpegang kepada akidah yang saya yakini sekarang dan para sahabatku. Sehingga dalam masalah akidah kita harus berakidah sesuai dengan apa yang dengan apa yang diyakini oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kita nggak boleh berakidah menyimpang dari akidahnya Rasulullah dan akidahnya para sahabat. Sehingga akidah yang semacam ini disebut akidah al-firqah an-najiyah. Firqah itu kelompok, najiyah yang selamat. Oke ya. Yang kedua, akidah Muhammadiyah itu bisa disebut sebagai aqidatus salaf. Aqidatus salaf. Salaf itu apa Pak Tahu? Ada istilah salaf, ada kholaf. Istilah salaf ini di akhir-akhir ini populer Pak Tahu. Terlebih Salafi itu sudah masuk di desa-desa. Itu kan kita dengar Salafi gitu. Yang biasanya apa Pak? Mohon maaf ini
Muhammadiyah ada kesamaan dengan Salafi, ada perbedaan. Biasanya teman-teman Salafi, tapi ini bukan menjelekkan, catat, saya tidak pernah menjelekkan apa? Salafi. Biasanya jenggotnya panjang, pakaiannya apa? Jubah, kemudian celananya cingkrang, yang wanita apa? Cadaran, pakaiannya apa? Bajunya, paralelnya apa? Kok tahu, Bu? Itu Salafi. Mohon maaf, ini bukan menjelekkan ya. Salafi itu juga orang Islam ya. Orang Islam enggak? Saudara kita Muslim ya. Apakah akidah Muhammadiyah bukan akidah salaf? Jawabannya akidah salaf. Sebagaimana teman-teman Salafi mendakwahkan akidah mereka juga akidah salaf. Kenapa? Karena akidah salaf itu akidah yang nanti akan selamat. Salaf ada kholaf. Salaf itu apa? Generasi awal umat ini, generasi Nabi, sahabat dan tabi'in. Sehingga teman-teman salaf itu beragama sesuai dengan cara beragama generasi awal di zaman Nabi dan para sahabat dan tabi'in, sehingga mereka anti modernitas. Anti apa? Modernitas. Pemilu haram, demonstrasi haram, apalagi yang haram? Musik haram, kemudian apa lagi? TV haram, kecuali TV dakwah. Mereka anti modernitas, tapi mereka lupa kalau hidup di zaman modern itu. Dikit-dikit haram itu. Kalau ada yang mengatakan juga beberapa dunia medis itu haram juga. Itu teman-teman salaf, karena mereka mencoba beragama itu sesuai di zaman Nabi dan para sahabat. Itu salaf. Kalau kholaf itu ya kita itu kholaf, generasi berikutnya sudah tidak di zaman Nabi, sahabat dan tabi'in. Dan karena akidah ini berkaitan dengan keyakinan, maka keyakinan itu harus sama dengan keyakinan apa? Nabi, para sahabat dan tabi'in. Sehingga di kitabul iman kita, ketika Muhammadiyah ingin berbicara tentang akidah, di sana dikatakan amma ba'du fa inna aqaida al-firqa an-najiyah minas salaf. Sesungguhnya akidah kelompok yang selamat dari generasi salaf. Bisa dipahami, Pak? Berarti apakah akidah Muhammadiyah akidah salaf? Iya. Kalau jenengan bilang akidah kita akidah kholaf, ya enggak selamat. Enggak selamat ya. Karena cara kita berakidah harus mengikuti Nabi, sahabat dan tabi'in. Yang ketiga, akidah Muhammadiyah disebut usul al-aqaid as-sahihah, pokok-pokok keyakinan yang benar. Dalam HPT kita, nanti jenengan kalau sudah beli bukunya ya, di sana dikatakan wa ha nahnu nasra'u fi bayani usuli al-aqaid as-sahihah. Sekarang kita memulai menjelaskan pokok-pokok akidah yang benar. Kenapa kok akidah itu harus disebut akidah sahihah, akidah yang benar? Karena akidah itu antara benar dan salah. Nggak boleh jenengan akidah saya akidah saja tanpa dikasih adjektif sifat benar. Harus ditambahi akidah yang sahihah. Kalau nggak sahihah ya berarti nggak selamat, karena tidak semua orang yang berakidah itu selamat. Bisa dicatat ya, tidak semua orang yang berakidah selamat. Yang selamat itu yang akidahnya sahihah. Makanya wajar kalau dalam kitabul iman kita ketika Muhammadiyah menyebutkan akidah itu ditambahi sahihah. Yang disebut pokok-pokok keyakinan atau akidah yang benar itu apa saja? Sebagaimana dalam hadis Jibril. Hadis apa? Jibril. Hadis Jibril itu apa? Hadis yang bercerita malaikat Jibril datang kepada Nabi, tanya tentang 3 perkara. Mal Islam, apa yang disebut Islam? Mal iman, apa yang disebut iman? Yang ketiga mal ihsan, apa yang disebut ihsan. Ketika Nabi ditanya tentang mal
iman. Apa yang disebut iman? Nabi menjawab itu. Iman itu percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, terus apa? Qadha dan qadar. Setiap umat Islam wajib percaya. Kalau tidak percaya berarti akidahnya tidak benar, tidak mengikuti akidah yang sahihah. Oke ya. Berikutnya, tapi ini nggak populer di Muhammadiyah ya. Ilmu tentang akidah itu disebut ilmu kalam. Kenapa kok kalam? Kalam itu artinya pembicaraan. Karena yang dibahas dulu itu perdebatan antara Mu'tazilah dan Ahlussunnah itu tentang apakah Al-Quran itu kalamullah makhluk atau ghairu makhluk. Tapi ini pembahasan kelas tinggi Pak Tobu. Jangan nggak usah berpikir ke sana. Mari puyeng terus besok nggak ngaji gitu. Al-Quran itu diciptakan atau tidak? Apa mungkin jenengan nggak pernah berpikir ke sana? Ya sebenarnya Al-Quran ya wis. Tapi dulu itu didebatkan. Al-Quran itu diciptakan atau tidak? Al-Quran itu kan kalamullah, ucapan Allah. Berarti Allah punya sifat berbicara. Berbicara Allah itu tercipta atau sejak dulu, kekal sejak dulu? Nah, bingung jawaban. Bingung. Kalau jenengan jawab kekal berarti ada zat Allah dengan ngomongnya Allah sama-sama kekal. Berarti ada dua hal yang kekal. Wes nggak usah saya teruskan daripada bingung nanti. Nggak, itu butuh waktu Pak Tubuh. Itu nanti kalau kita baru ngaji terus ngaji itu ya nanti besok nggak bakal datang. Memahami Al-Quran itu kalau Allah kekal atau enggak, wah pusing gitu kayak. Nah, sehingga istilah akidah kalam ini jarang dipakai di Muhammadiyah. Kemudian akidah Muhammadiyah disebut juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Penting Pak Tobu. Sekarang di masyarakat, mohon maaf, yang ngaku Ahlussunnah wal Jamaah ini kita tidak menjelekkan yang lain. Catat ya. Itu siapa biasanya yang bilang Ahlussunnah wal Jamaah? Siapa Pak? Coba agak keras. Apa? Nggak dengar ya? Siapa Bu? Yang ngaku Ahlussunnah wal Jamaah siapa? Ah itu dia ngomong itu tadi ibunya. Ah saya nggak berani ngomong. Nah, berarti yang ngaku Ahlussunnah wal Jamaah yang jenengan sebut tadi. Berarti kita tidak Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian teman-teman Salafi itu pasti kalau ngaji ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Salafi itu baru Pak Tebu. Nah Muhammadiyah itu yang jarang pakai istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Coba Ustaz Muhammadiyah, Kiai Muhammadiyah sering atau enggak menyebut Ahlussunnah wal Jamaah? Hampir jarang. Kenapa Pak Tebu? Kok jenengan nggak pernah tanyakan, kenapa kok Muhammadiyah nggak pernah pakai istilah Ahlussunnah wal Jamaah? Tapi yang jelas akidah Muhammadiyah ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti kita kaji ya. Meskipun istilah Ahlussunnah wal Jamaah ini dulu ada di HPT kita, tapi kemudian berikutnya dihapus. Dihapus itu tidak dicantumkan lagi. Saya punya ini HPT yang masih menyebut akidahnya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang tidak ada di HPT jenengan Pak Tobo. Coba ketika di penutupnya ya. Hadhiya usulu al-aqaid as-shahihah. Inilah pokok-pokok akidah yang benar. Warada bil Quran was sunnah yang didasarkan pada Quran dan sunnah. Wa syahidat bil athar mutawatirah dan didukung oleh berita-berita yang mutawatir. Coba mulakhosatan akidah ini diresum, diringkas min kutubis salaf, dari kitab-kitab salaf. Coba siapa? Wahum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka itu ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga akidah Muhammadiyah sebenarnya juga akidah ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kenapa kok istilah ahlus sunnah wal jamaah itu tidak banyak dimunculkan di Muhammadiyah?
Ini analisa saya Pak Tebu. Mungkin karena dulu klaim Ahlussunnah wal Jamaah itu dipahami yang Ahlussunnah wal Jamaah itu kalau fikih mengikuti mazhab Syafi'i, kalau akidah mengikuti mazhab Asy'ari, kalau tasawuf mengikuti tasawufnya Imam Ghazali atau Imam Junaid. Dan Muhammadiyah dalam beragama cuma Quran dan Sunnah, tidak bermadhab. Sehingga Muhammadiyah daripada kita berdebat, kamu Ahlus Sunnah, saya Ahlus Sunnah, siapa yang betul-betul Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga Muhammadiyah memilih berislam secara substantif. Secara substantif kan kita berdasarkan Quran dan Sunnah, istilah itu nggak perlu diperdebatkan. Artinya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi tidak harus mengklaim paling Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa dipahami itu Kak? Bisa ya? Oke, oke. Berarti jawabannya Muhammadiyah tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini tokoh Muhammadiyah, namanya Pak Jarnawi Hadikusumo, menulis buku Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah tanda tanya. Pak Jarnawi Hadikusumo itu siapa Pak? Siapa? Anaknya Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo itu bapak apa Pak Tebu? Yang merumuskan konstitusi negara kita. Tapi sayang sejarahnya hilang. Orang Muhammadiyah juga nggak mengenal, apalagi di luar Muhammadiyah. Yang merelakan 7 kata dalam Piagam Jakarta itu dihapus ya Pak? Ki Bagus Hadikusumo. Itu kalau Ki Bagus Hadikusumo bersekukuh, nggak mau dilepas, mungkin Indonesia nggak bakal merdeka. Karena syarat negara merdeka itu harus punya konstitusi. Konstitusi belum final, gimana Indonesia mau memerdekakan diri? Ini penting dicatat Pak Tebu. Tapi kadang-kadang kita Ki Bagus Hadikusumo siapa? Kita sendiri lupa. Nah, Ki Bagus Hadikusumo itu punya anak namanya Jarnawi Hadikusumo. Itu tokoh Muhammadiyah juga. Ketika itu menulis buku Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tanda tanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah atau enggak? Karena ada klaim kalau Muhammadiyah itu, yang pertama Pak Tebu, kitabnya tidak kitab kuning, kitab putih. Jenengan kitabnya apa? Kuning atau putih? Di rumah yang kitab kuning atau putih? Hah? Kuning Bu. Putih. Artinya kitab putih itu apa? Enggak berbahasa Arab itu. Ini kitab putih yang kita bawa. HPT kitab putih. Enggak tulisan gundul itu. Muhammadiyah pakai terjemahan itu. Yang kedua, Muhammadiyah tidak bermadhab secara fikih, secara akidah maupun secara tasawuf. Berarti tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bermadhab. Dan kitabnya kitab kuning. Di buku tersebut ya, saya sampaikan kesimpulannya. Ketika seorang tokoh di luar Muhammadiyah itu berkunjung ke Jogja, menemui beberapa tokoh Muhammadiyah, kiai tersebut ketika masuk rumahnya, dilihat kitabnya itu berak-rak, kitab apa? Kuning. Kalau kitab kuning jenengan nggak tahu apa, silahkan ke rumah saya kasih tahu. Kitab kuning berak-rak gitu. Dia jumbul apa? Ini orang Muhammadiyah kok ternyata bisa baca kitab kuning. Dikira orang Muhammadiyah itu kitabnya hanya kitab putih saja gitu. Ini menunjukkan kalau sebenarnya Kiai Ustaz Muhammadiyah itu juga menguasai kitab kuning. Yang berikutnya, jawabannya Pak Jarnawi Hadikusumo, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu cara beragamanya menggunakan Quran dan Sunnah. Muhammadiyah juga Quran dan Sunnah. Berarti Muhammadiyah tidak bisa dikeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Intinya jawaban beliau semacam itu. Nah, sehingga pertanyaan apakah Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Pak Tebu, itu pernah
ditanyakan kepada majelis tarjih itu, apakah sebenarnya Muhammadiyah Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak itu. Jawaban majelis tarjih yang pertama, di referensi Muhammadiyah yang ditulis oleh Pak Janlawi Hadikusumo jelas Muhammadiyah dalam berakidah juga mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, mengutip apa yang disampaikan oleh tokoh di luar Muhammadiyah, yaitu Dr. Tolhah Mansur SH, menulis sebuah makalah yang judulnya Ardun Amun Haula Ahlussunnah wal Jamaah, pemaparan umum atau deskripsi umum tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Dr. Tolhah Mansur itu tokoh NO ya, tokoh apa? NO. Ketika dia menjelaskan atau beliau menjelaskan NO itu Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak, alasan beliau NO itu Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena cara beragamanya itu apa? Mengikuti Al-Quran dan Sunnah gitu. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah gitu. Dan beliau Dr. Tolhah Mansur itu menukil sebuah kitab ya, yang ditulis atau yang judulnya Bughyah Al-Mustarsyidin. Itu kitabnya ini ya. Ini versi Arabnya ya. Tapi di Fatwa Tarjih nih, di sana disebutkan di kitab tersebut ya, umatnya Nabi tadi akan terpecah menjadi berapa? 72. Semuanya masuk neraka kecuali satu gitu. Menjadi kecuali satu. Yang satu itu masuk surga. Di kitab tersebut dikatakan fatilka ithnani was-sab'una kulluhum finnar. 72 masuk neraka. Wal firqah anajiyah, yang satu masuk surga. Siapa? Hum ahlus sunnah al-baydha. Coba, al-Muhammadiyah. Mereka Ahlussunnah al-baydha, yang suci, al-Muhammadiyah. Muhammadiyah mana Pak? Coba. Muhammadiyah kita atau Muhammadiyah yang mana? Insya Allah kita. Enggak, ini di kitabnya asli ya. Ini jenengan bisa baca atau enggak ya? Ini ya yang ngikuti yang saya ini loh. Ya, wal firqah an-najiyati hum Ahlussunnah al-baydha. Coba. Al-Muhammadiyah. Al-Muhammadiyah itu siapa? Kita. Itu bukan kita yang mengikuti Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad, bukan kita. Bukan kita maksudnya Muhammadiyah yang didirikan Bayi Ahmad. Bukan kita. Kita insya Allah termasuk gitu loh. Tapi maksudnya Al-Muhammadiyah ini bukan organisasi yang didirikan oleh Bayi Ahmad. Maksudnya setiap orang yang mengikuti Nabi Muhammad, dan insya Allah Muhammadiyah yang didirikan oleh Bayi Ahmad Dahlan juga Muhammadiyah di sini gitu. Maksud saya itu bisa dipahami. Nah itu. Nah, sehingga kriteria Ahlussunnah wal Jamaah yang disampaikan oleh tadi siapa? Dr. Tolhah Mansur itu beragama mengikuti Quran dan Sunnah, dan Muhammadiyah juga sama dalam beragama mengikuti Quran dan Sunnah, sehingga Muhammadiyah ya Ahlussunnah wal Jamaah. Itu jawaban kita itu. Nah, sekarang Ahlussunnah wal Jamaah itu Pak Tabu, ada 3 corak. Ini bisa jenengan pahami, bisa enggak ya, agak repot. Ini analisan. Yang pertama madhabi. Madhabi itu cara beragamanya mengikuti madhab. Fikih mengikuti madhab Syafi'i. Akidah Asy'ari atau Maturidi. Tasawuf mengikuti tasawufnya Imam Ghazali atau Imam Junaid yang disebut Sayyidu Ta'ifah As-Sofiyah. Pemimpinnya apa? Tasawuf, ahli tasawuf. Itu yang disebut apa? Madhabi. Kalau di Indonesia ini NO, kemudian apa selain NO? Wahidiyah, kemudian apa lagi yang bermadhab? Nahdlatul Wathon tahu? Yang dulu mau tuan guru, siapa yang mau ikut
presiden itu dulu, Tuan Guru siapa? Bojang, ya Bojang ya. Itu Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon itu NO yang ada di NTB, Nusa Tenggara Barat itu. Di sana namanya Nahdlatul Wathon. Itu secara umum bermadhab. Bisa dipahami ya? Itu madhabi. Salafi, ya teman-teman Salafi yang dari Saudi, dari mana, Yaman itu, Salafi. Kemudian tajdidi. Tajdidi itu apa? Dia Quran dan Sunnah, tapi tidak anti modernitas. Modernitas diterima. Umat Islam itu harus apa? Mengikuti perkembangan zaman. Pendidikan agama juga pendidikan apa? Modern. Nah, Muhammadiyah kalau dipetakan dari 3 corak Ahlussunnah wal Jamaah ini masuk yang mana? Madhabi, Salafi atau Tajdidi? Tajdidi. Muhammadiyah tidak madhabi. Kenapa? Karena Quran dan Sunnah, sehingga fikih Muhammadiyah tidak fikih Syafi'i. Meskipun Muhammadiyah tidak pernah anti apa? Madhab Syafi'i. Secara akidah Muhammadiyah tidak Asy'ari. Muhammadiyah akidahnya Quran dan Sunnah. Meskipun Muhammadiyah juga tidak anti Asy'ari. Tasawuf Ghazali, Muhammadiyah anti atau tidak? Tidak juga. Tapi kalau dibilang kita pengikut Ghazali juga tidak. Artinya pandangan tasawufnya Imam Ghazali itu ada yang bisa kita terima, ada yang bisa kita tolak. Tidak harus mengikuti Imam Ghazali. Berarti Muhammadiyah jelas tidak madhabi. Muhammadiyah Salafi atau enggak? Jenengan Salafi atau enggak, Pak Taufik? Saya terawang dulu ya. Ini yang cingkrang mana? Yang punya jenggot mana? Saya sendiri nggak punya ya. Ibu-ibunya yang cadaran mana, Bu? Oh, nggak ada ya. Ya, kalau ada yang cadaran mohon maaf, ini canda nggak usah dimasukin nanti. Oh, nanti kalau jenengan ngomong oh yang cadaran Salafi, nggak boleh. Ini cuma ngaji saja ya. Muhammadiyah berarti Salafi atau enggak? Enggak Salafi dalam konteks yang dipahami teman-teman Salafi itu. Salafi atau enggak? Salafi, Pak. Nah, kok bisa salah? Salafi tapi tidak ikut ajaran Salafi. Maksudnya enggak sebenarnya. Salafi yang tadi loh, yang beragama harus pakai jalabiyah, jenggot, cingkrang. Kita itu atau enggak? Tidak itu. Artinya kita kan menerima apa? Modernitas. Kalau Salafi pakai hisab, bid'ah. Jenengan nanti puasanya ikut hisab atau ikut ru'yah? Bid'ah itu, bid'ah itu. Jenengan nanti bayar fitrahnya pakai uang atau pakai beras? Nanti koordinator di sini ada pembayaran fitrah ya? Ada, bawa beras. Berangkat dari rumah bawa beras semuanya ya? Kalau membagikan beras juga boleh uang. Kalau teman-teman Salafi harus beras, nggak boleh uang. Nah, Muhammadiyah boleh. Berarti bukan Salafi juga. Salafi dalam arti yang sempit ya. Sehingga kita itu tajdidi. Tajdidi itu apa? Pembaruan. Kita di beberapa hal itu ada kesamaan dengan madhabi, dengan NO. Di beberapa hal juga ada persamaan dengan Salafi. Berarti ada titik temu, ada titik apa? Titik temu, titik apa? Titik beda gitu. Artinya ada persamaan, ada perbedaan. Tapi Muhammadiyah kalau akidah ibadah itu Quran dan Sunnah. Tapi kalau muamalah duniawiyah itu berkembang sesuai dengan zaman. Muhammadiyah mengatakan pemilu haram atau enggak? Tidak, karena itu muamalat duniawiyah. Kita pakai hisab muamalat duniawiyah. Bisa dipahami enggak? Bisa atau enggak?
Bisa ya itu. Oke, ya. Tapi mohon maaf kalau ada yang beda ya nggak apa-apa. Ini cuma menjelaskan saja ya. Nah, isi pembahasan dari Kitabul Iman isinya ini Pak Tebu. Pendahuluan bicara tentang hadis Jibril. Nanti suatu saat kita bahas. Hadis Jibril itu apa? Hadis yang bicara Nabi Malaikat Jibril itu sowan kepada Nabi menanyakan apa? 3 perkara itu. Mal iman, apa itu iman? Mal Islam, apa itu Islam? Mal ihsan. Bicara hudusul alam, apa itu? Barunya alam. Alam ini tercipta. Alam ini bukan kodim. Kodim itu kekal. Tapi pandangan filosof Pak Tobo, ada teori emanasi. Kalau Allah itu punya akal, lahir 10 akal, dan alam itu tercipta dari emanasi Allah, berarti alam itu kekal. Itu pandangan filsafat itu. Pernah belajar teori emanasi? Di sejarah ilmu pengetahuan ada itu. Muhammadiyah tidak beranggapan semacam itu. Berarti yang mati ini masih ya. Berarti Muhammadiyah memahami selain Allah itu hadis tercipta, yang tidak tercipta hanya Allah. Yang kedua Pak, bicara tentang kewajiban nadhor. Nadhor itu apa? Melihat alam semesta, kita jadikan pijakan untuk menyimpulkan tentang eksistensi Tuhan. Tentang apa? Eksistensi Tuhan. Sehingga Muhammadiyah sebenarnya tidak pernah anti sehingga Muhammadiyah tidak pernah anti ilmu pengetahuan, dan semua ilmu pengetahuan Pak Tobo itu harus bisa dijadikan pijakan untuk apa? Menyimpulkan tentang eksistensi Tuhan itu. Tuhan ya. Ibnu Rushd ini tokoh seorang ulama dan juga ahli kedokteran dan ahli filsafat yang mempengaruhi peradaban barat. Beliau punya kesimpulan, setelah beliau banyak mengkaji kedokteran, dia mengatakan semakin kita tahu anatomi manusia, semakin kita bisa membuktikan tentang eksistensi Tuhan. Ini tercipta bukan kebetulan, tapi betul-betul ada apa? Desain yang luar biasa. Itu tidak mungkin dilakukan kecuali zat yang maha kuasa gitu. Oke. Sehingga Muhammadiyah berkesimpulan kita wajib mengkaji ilmu pengetahuan untuk membuktikan apa? Eksistensi Tuhan. Kemudian bicara tentang usul al-aqaid as-shahihah atau rukun iman ya. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, yaumul kiamah, hari kiamat, kemudian qadha dan qadar. Ini yang insya Allah nanti kita kaji. Di penutupnya itu bicara tentang sumber akidah. Kalau akidah itu sumbernya Quran dan Sunnah. Kemudian juga bicara tentang akidah yang kita yakini sebagai akidah ahlul haqqi was sunnah, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ada istilah lain apa? Ahlul haq was sunnah. Ahlul haq itu orang yang berada dalam kebenaran dan mengikuti sunnah. Oke, ini sampai jam 5 Pak ya, masih setengah jam. Saya kuat, mudah-mudahan jenengan kuat ya. Yang ngomong saja kuat, apalagi yang dengarkan ya. Capek mana? Capek mana? Bicara sama mendengarkan capek mana? Capek yang bicara, tapi yang ingin cepat selesai yang mana? Jangan pakai kaidah itu ya. Jangan pakai kaidah itu. Oke. Kita coba lihat ya pendahuluan. Nanti jam 5 kurang seperempat tanya jawab. Masih 10 menit saya ngomong. Oke. Ini pendahuluan ya. La ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim. Ada bismillahnya ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan apa?
selain Allah, wahdahu la syarika lahu, yang tidak punya sekutu, wa bihil haulu wal quwwatu, ada kekuatan yang hanya milik Allah. Alhamdulillahil mubdi'i lil awalim, segala puji bagi Allah yang memulai alam semesta. Berarti yang menciptakan alam semesta apa? Allah. Wal mu'idil arwah, yang mengembalikan ruh ilal ajsam, ke tubuh, yauman nusyur, di hari kebangkitan. Ini nanti kita kaji ya. Berarti manusia itu kan disebut manusia kan ada jasad, ada roh. Ketika ada jasad dan roh, manusia hidup. Tapi ketika roh meninggalkan jasad, manusia meninggal. Tapi nanti roh itu akan dikembalikan ke jasad. Kalau kita di dunia yang dominan jasad atau roh, Pak? Hah? Jasad. Kalau sebelum kita tercipta, roh atau jasad? Roh. Nabi nanti di hari kiamat yang dominan yang mana? Roh dan jasad. Berarti kehidupan hakiki itu kehidupan di hari kiamat. Kalau kehidupan sebelum kita tercipta itu hanya alam roh, di dunia itu hanya alam jasad. Maka manusia itu yang penting wujud, entah ruhnya bejat kan nggak kelihatan. Tapi nanti kalau di hari kiamat jelas yang orang baik jasad dan ruhnya akan masuk surga. Orang jelek jasad dan ruhnya masuk neraka. Dua-duanya dominan gitu. Makanya disebut apa? Kehidupan yang kekal dan abadi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina. Loh, kok ada sayyidina? HPT kita loh. Bukankah Muhammadiyah anti sayyidina? Wassalatu wassalamu apa Bu? Ala sayyidina. Berarti di Muhammadiyah ada sayyidina. Tapi biasanya banyak ya Ustadz Muhammadiyah yang agak kolot Pak Tobu. Kalau mendengar sayyidina itu anti. Dia lupa kalau di HPT ada sayyidina, atau belum baca gitu, belum punya. Muhammadin khatamin nabiyyi wa afdalil mursalin wa ala alihi wa sahbihi apa? Ajmain. Oke. Kalau kita lihat Pak Tobu, di poin-poin penting dalam pendahuluan itu diawali dengan basmalah. Apa pentingnya basmalah? Ulama kita dalam tradisi literasi itu mengawalinya dengan basmalah itu. Al-Quran pertama kali apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah pertama kali apa? Ayat pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surah Al-Bara'ah atau At-Taubah. Surat keberapa Pak? Coba. Lupa ya. Lupa, coba jenengan ingat-ingat. Kan lupa itu. Enggak surat ke-9 itu tidak diawali dengan basmalah. Kemudian surat-surat Nabi, ketika Nabi menulis surat ke raja-raja itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin, dari Muhammad ditujukan ke raja-raja. Misalnya Nabi Muhammad menulis surat untuk Raja Kisra. Kisra itu Persia. Ke Raja Najasyi Ethiopia, Ashamah, diawali dengan Bismillah. Kemudian keumuman hadis, Nabi bersabda, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim aqta. Setiap perkara yang penting Pak Tobu yang tidak diawali dengan bismillah fahuwa aqta, maka itu aqta. Aqta itu apa? Qalilul barakah. Terputus, maksudnya apa? Berkahnya terputus. Jenengan makan minum enggak baca bismillah, kira-kira jadi daging atau enggak? Untuk tubuh kita bagus atau enggak? Hah? Jadi daging. Kenapa Bu? Enggak, jenengan makan atau minum?
Itu tanpa bismillah kebutuhan tubuh jenengan tercukupi atau enggak? Hah? Coba jawab, jenengan di dunia medis. Coba jawab. Tercukupi tanpa tanpa baca bismillah. Jenengan tetap sehat atau enggak? Sehat kan? Menurut ilmu medis, ada enggak penelitian di dunia medis kalau orang yang tubuhnya sehat itu ketika makan diawali dengan bismillah? Atau jenengan bicara tentang makan yang dikonsumsi apa mengandung vitamin atau tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh atau tidak? Gitu kan di dunia medis. Nah, tapi di sini melihatnya pada aspek teologis. Makan minum itu tetap memenuhi kebutuhan tubuh, tapi yang ada nilai teologisnya, nilai berkahnya itu yang diawali dengan bismillah. Sehingga orang yang gemuk, orang yang sehat tidak selalu orang muslim. Tapi orang muslim ketika baca bismillah pasti mendapatkan berkah. Bisa dipahami ya? Bisa. Jenengan mengawali pekerjaan, ada yang baca bismillah, ada yang tidak baca sama sekali. Secara teologis itu berkah yang mana? Berkah yang mana? Baca bismillah. Tapi jenengan apakah selalu mengawalinya dengan bismillah? Insya Allah. Nah itu ya. Oke. Nah sehingga di sini HPT kita juga memulai dengan basmalah. Dan Nabi itu ternyata menulis surat ya. Yang menjadi pertanyaan Pak Tebu, kalau Nabi itu menulis surat ya, Nabi itu kan terkenal Walladzi ba'atsa fil ummiyina Rasulah, di bangsa yang illiterate, dia tidak baca dan tulis. Kok Nabi menulis surat? Hah? Maksudnya yang menulis surat itu sekretaris Nabi, Hamdullah bin Rabi' al-Khatib. Ini sekretaris Nabi. Sehingga ketika Nabi mengirim surat kepada Raja Najasyi, Ashamah Najasyi yang Nabi sholat goib itu, Kisra, penyebutan Raja Persia itu diawali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin, dari Muhammad ila ke siapa gitu. Bukan ila ruhi. Dan di surat itu ada stempelnya. Tradisi stempel, kalau jenengan surat apapun kan sekarang harus di ada stempelnya. Itu sudah diawali sejak zaman Nabi gitu. Dan stempelnya Nabi itu pakai cincin yang ada tulisan Muhammad Rasulullah. Terbuat dari apa Pak Bu? Kenapa enggak emas Bu? Karena Nabi laki-laki, seorang laki-laki enggak boleh pakai cincin emas kecuali perempuan gitu. Sehingga di fatwa tarjih kita ya, di HPT Jilid 1 dikatakan kalau laki-laki haram pakai emas, tapi boleh pakai perak. Laki-laki pakai cincin boleh atau enggak Pak? Boleh. Sebagaimana Nabi itu pakai cincin, yang cincinnya ada tulisan Muhammadun Rasulullah. Tapi kalau ada tulisan ini enggak boleh masuk di bawah itu, masuk WC itu enggak boleh ya, karena ada nama Allah gitu. Tapi boleh pakai cincin dari perak. Kemudian ada kalimat tauhid, ini yang terakhir ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Di dalam kalimat tauhid itu Pak Tabu ada la ilaha itu tiada Tuhan. Itu berarti nafyun, penegasian. Ketika kita mengatakan la ilaha, kita negasikan, kita tiadakan, kita tolak
semua zat yang disembah, dimintai tolong, diawai, dicintai dan seterusnya itu. Setelah kita nafikan, isbat itu apa? Afirmasi, illallah, kecuali Allah. Sehingga dalam kalimat tauhid kita itu adalah ilaha, itu nafyun, negasi. Kita negasikan apa? Semua bentuk penyembahan. Illallah itu isbat, kita afirmasi bahwasanya hanya Allah zat yang kita sembah. Sehingga makna la ilaha illallah itu la ma'buda bihaqqin illallah, tiada zat yang disembah, tapi yang disembahnya bihak, karena ada orang yang menyembah Tuhan, Tuhannya tidak hak, tidak benar. Kasih sesajen, meyakini apa? Ini yang menyebabkan manfaat dan mudarat gitu. Disembah atau enggak? Disembah, sujud juga gitu. Dia melakukan ritual atau enggak? Iya, tapi disembah secara hak atau enggak? Tidak. Makanya la ilaha itu la ma'buda bihaqqin illallah. Itu yang disebut apa? Kalimatut tauhid. Karena waktu kita terbatas, silahkan kalau Bapak dan Ibu sekalian ingin menyampaikan pertanyaan. Monggo. Terima kasih Ustaz. Monggo Ibu, Bapak, Saudara bisa menyampaikan pertanyaan apa yang disampaikan dengan kurang jelas. Silakan. Jelas. Ya, Pak. Terima kasih Mas Arja. Tadi sempat disampaikan terkait Islam terpecah menjadi 72 golongan. 73. Yang masuk surga hanya Rasulullah SAW. Itu kalau sekarang kita lihat itu bentuknya seperti apa kelompok-kelompok tersebut yang sampai 73 ya. Wujud kelompoknya seperti apa? Terima kasih. Ya, Nabi Muhammad SAW dalam satu hadisnya, Pak, hadisnya itu bisa ditemukan di HPT, bisa ditemukan apa? Di HPT, di Kitabul Iman, dalil yang pertama. Kalau di HPT saya itu halaman 21. Di sana Nabi bersabda bahwasanya wa tafarraqat ummati ala 73 firqatan. Umatku itu akan terpecah menjadi 73 kelompok itu. Semuanya itu di neraka. Illa millatan wahidatan, kecuali satu. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu?" Rasulullah menjawab, "Ma ana alaihi wa ashabi." Kelompok yang berpegang pada akidahku sekarang dan para sahabatku. Sehingga Muhammadiyah ketika bicara akidah, akidahnya juga akidah itu salaf, merujuk akidah yang diyakini oleh Nabi dan para sahabat. Nah, ketika Nabi mengatakan umatnya akan terpecah menjadi 73, yang selamat satu, berarti yang 72 masuk neraka. Siapa itu? Para ulama. Ini sekedar analisa dan kajian ya, tidak harus tepat. Di antaranya disampaikan di kitab ini, Bughyah al-Mustarsyidin. Ini kumpulan-kumpulan fatwa ulama dari Mekah. Dan di buku ini ada hal yang menarik, Pak.
ada pertanyaan dari Ashabul Jawiyin. Ashabul Jawiyin itu apa? Orang-orang Jawa. Orang-orang Jawa dulu, orang-orang Jawa kita Nusantara itu dulu minta fatwa ke ulama di Masjidil Haram sana. Di antara pertanyaannya itu masih terdokumentasi dalam kitab apa? Bughya al-Mustarsyidin. Kitab ini sampai sekarang itu dikaji di pesantren Salaf NO ya, pesantren tradisional NO. Tapi kalau di Muhammadiyah tidak begitu terkenal. Di antaranya tentang perpecahan umatnya Nabi. Itu disebutkan siapa? Yaitu ahlul bid'ah itu, pelaku bid'ah itu, yang akidahnya sesat itu. Di kitab Ma'arij al-Hidayah di sana dikatakan ya, bahwasanya ahli bid'ah itu secara umum itu kembali pada 7 kelompok. Padahal ada 7 kelompok ahli bid'ah, yaitu yang masuk neraka. Yang pertama Mu'tazilah, yang kedua Syiah, yang ketiga Khawarij, yang keempat Murji'ah, yang kelima Najjariyah, yang keenam Jabariyah, yang ketujuh itu Musyabbihah. Apa itu? Jenengan paham atau enggak? Enggak ya. Saya jelaskan dikit-dikit ya. Mu'tazilah itu kelompok Islam yang paling rasional, mengedepankan akal, terpengaruh pada filsafat Yunani. Terpengaruh pada apa? Filsafat Yunani. Jadi akal sama dalil sama nas itu didahulukan akal. Syiah itu kelompok yang loyal terhadap Ali bin Abi Thalib. Setelah Nabi meninggal itu, yang seharusnya mengganti Nabi itu Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Berarti mereka merebut apa? Kekuasaan yang seharusnya diberikan pada Ali, sehingga mereka disesatkan, dikafirkan. Itu Syiah ya. Syiah ini masih diikuti oleh Iran. Iran itu pengikut mazhab Syiah. Irak itu 50-50. Kalau Iran itu yang Ayatullah. Dulu ada revolusi Iran tahun berapa? 1979. Yaitu Ayatullah siapa? Al-Khomeini itu. Termasuk dipopulerkan dulu sama Pak Amin Rais itu. Tokoh revolusi Iran. Khawarij itu sekte separatis, dulu keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib ketika perang Siffin antara Muawiyah dengan Ali. Khawarij itu kelompok yang kalau nggak sama dengan mereka dikafirkan. Khawarij dalam konteks modern Pak Tuh, ini kelompok radikal ekstremis yang suka ngebom itu. Itu kan kalau nggak kelompoknya kan apa? Dikafirkan. Itu apa? Khawarij. Murji'ah itu kelompok yang punya harapan. Maksudnya harapan apa? Orang iman itu punya maksiat gak apa-apa. Yang penting punya iman, berarti iman itu tidak dipengaruhi oleh maksiat. Kemudian Najjariyah. Najjariyah ini yang kelompok yang menafikan atau meniadakan sifat Allah. Jabariyah itu fatalisme. Kelompok fatalisme. Jabariyah itu apa? Manusia itu kayak wayang. Wayang itu tergantung sapa sing besakno. Itu Jabariyah, kelompok fatalisme. Kelompok apa? Fatalisme. Tapi kalau Mu'tazilah itu free will, manusia bebas berkehendak. Saya sukses itu ya usaha saya sendiri, nggak dipengaruhi oleh takdir Tuhan. Tuhan itu nggak ikut campur dalam apa yang saya lakukan. Tapi kalau Jabariyah, jenengan sukses atau enggak itu pokoknya ditulis di sana. Dia tidak bilang ikhtiar dulu baru apa? Baru kita lihat hasilnya, tidak. Tapi apa yang kita lakukan itu sudah ditentukan. Artinya apa? Orang itu kayak tadi, kayak wayang tergantung dalangnya. Nanti kita bahas saat bahas qada dan qadar. Musyabbihah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah turun dari langit tiap sepertiga malam. Turunnya Allah itu gimana?
diilustrasikan kayak turun kita gitu. Ya dua fauqa aydihim, oh Allah punya tangan, berarti tangan Allah ya punya jari-jari. Itu nggak boleh, itu nggak boleh. Kalau Allah punya tangan, yang jelas tangan Allah tidak sama dengan tangan kita. Itu namanya musyabbihah. Dari 7 kelompok yang besar ini Pak, Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, Murji'ah, Najariyah, Jabariyah, Musyabbihah. Itu Mu'tazilah misalnya di sini dikatakan terpecah menjadi 20 sekte. Berarti 20. Kemudian Syiah itu 20 berarti apa? 40. Khawarij itu 20. Berarti berapa? 60. Murji'ah itu 5. Berarti 65. Najariyah itu 3. Berarti berapa? 65, 68. Jabariyah itu 1, 69. Musyabbihah itu 1. Berapa? 70. Terus yang kurang apa ini? Ntar Mu'tazilah 20. Syiah ini yang Syiah tadi saya kurang nyebut 22, berarti pas ya. Semuanya 72. Yang Syiah tadi bukan 20 tapi 22. Tapi ini hanya analisa Pak, hanya analisa. Kalau konteks sekarang itu muncul banyak aliran, berarti pengarang kitab ini ketika itu menyimpulkan yang muncul ini. Kalau sekarang ada Ahmadiyah macam-macam. Apa Pak yang aliran yang baru-baru itu? Apa kemana? Itu nggak berani disebut. Lia Eden, kemudian apa? Nah, itu Musodik dan seterusnya. Itu kalau dihitung ya lebih banyak ya. Tapi intinya yang selamat itu yang mengikuti Quran dan Sunnah. Bisa jadi NU sama Muhammadiyah itu sama-sama selamat dan mudah-mudahan semuanya selamat. Tapi kalau kita memilih Muhammadiyah, kenapa kalau sama-sama selamat? Itu jawabannya banyak ya. Yang kan kita dituntut untuk memilih yang paling kira-kira selamat berdasarkan pandangan kita dan ilmu kita. Bisa jadi semuanya di akhirat ya selamat itu. Dan NU Muhammadiyah yang mudah-mudahan semuanya apa? Selamat. Tapi ketika kita memilih Muhammadiyah apa? Sebagai media dakwah, bisa jadi nanti semuanya apa? Selamat dan mudah-mudahan apa? Selamat. Mungkin itu ya jawabannya. Amin. Cukup ya? Oke. Saya kira cukup. Bapak Ibu semuanya.